Bab 473. Memasuki istana. Erikin tidak ingin berbicara omong kosong dengannya dan hanya mengatakan masalah itu lagi. Setelah mendengarkannya, penatua kedua menyeka keringatnya dan berkata, "Kami sudah lama menemukan masalah ini. Biasanya, tidak masalah bagi kami untuk masuk ke tingkatan superior master." Erikin mengangguk dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Penatua kedua melanjutkan, akan tetapi meskipun negara Pan telah berdiri selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang memasuki tingkatan superior master. Hampir semua kekuatan seperti ditekan dan dieksploitasi secara misterius. Bahkan umur hidup kami jauh lebih pendek daripada orang biasa. Erikin menyentuh dagunya dan berkata, "Sudah berapa lama situasi ini berlangsung?" "Sejak kamu memasuki negara Pan." Penatua kedua menarik nafas dalam-dalam. Erikin mengerutkan kening, "Lalu mengapa kalian tidak pergi?" Penatua kedua tersenyum pahit, "Sejak aku memasuki negara Pan, aku sudah seperti terkena kutukan. Meskipun aku keluar dari negara Pan, umur hidupku juga tidak akan pulih, bahkan aku akan mati lebih awal." Mendengar ini, tiba-tiba pupil mata Erikin menyusut. Dia mengangkat tangannya dan menutupi kepala penatua kedua dan kerohanian menembus tubuhnya dengan kasar. Setelah melakukan penyelidikan, Erikin menyeringai. Pada tubuh penatua kedua, Erikin menemukan jejak yang sangat tersembunyi. Metode ini sangat unik, yang diukir di dalam Reiki dan orang awam tidak akan memperhatikannya. Selama menyerap Reiki di sini, maka akan timbul jejak pada hati kita dan ini pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. "Apakah istana itu dibangun oleh kalian atau sudah ada sejak dulu?" Erikin bertanya. "Sejak dulu kita datang sudah ada." Penatua kedua menyeka keringatnya. Erikin mengangguk dan dia bergumam dengan suara rendah, "Sepertinya aku harus pergi ke Laiyangzong." Setelah itu, kekuatan di tubuh Erikin meledak dan kekuatan menuju Grand Superior Master segera terungkap. Penatua kedua langsung muntah darah di bawah tekanan energi ini. Dia memandang Erikin dengan takut dan berkata, Kamu adalah calon Grand Superior Master." "Benar." Erikin berkata dengan dingin, "Aku sarankan kamu untuk tidak merencanakan hal-hal buruk. Kamu seharusnya tahu bahwa tidak ada orang di Laiyangzong yang dapat menjadi lawanku." Penatua kedua bergegas mengangguk dan berkata, Benar. Maaf atas kelancangan aku, mohon ampuni aku, senior." Ini adalah pertama kalinya Erikin dipanggil sebagai senior dan dia masih merasa tidak nyaman. "Aku akan pergi ke Laiyangzong." Erikin berkata, "Kamu bantulah aku untuk mengaturnya." Penatua kedua mengerutkan kening dan berkata, Anda punya rencana apa?" Erikin meliriknya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada Laiyangzong atau bahkan negara Pan." Penatua kedua berpikir sejenak dan berkata, "Baik, aku akan mencoba yang terbaik." Erikin mengangguk puas. Dia menepuk pundak penatua kedua dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakanmu dengan sia-sia." Penatua kedua bergegas mengangguk dan berkata, "Terima kasih senior. Kalau aku boleh tahu, kapan senior akan pergi?" Erikin berpikir sejenak dan berkata, 3 hari lagi." "Baik, kalau begitu aku akan menunggu di Laiyangzong." Penatua kedua mengangguk. Setelah mengusirnya, Erikin tenggelam dalam pikirannya. Ini sudah dipastikan adalah pengorbanan darah, tetapi Erikin tidak dapat mengerti mengapa dia tidak terpengaruh. Ini metode yang bagus. Erikin menyentuh dagunya. Sangat jarang melihat cara meningkatkan tingkatan kekuatan dengan merampas umur orang lain. Sejak Reiki bumi mengering, berbagai jenis metode latihan bermunculan. Metode merampas umur ini adalah salah satunya. Apakah karena tubuhku? Hasilnya akan segera terlihat. Erikin memandang kamar Davison Su dan bergumam. 2 hari kemudian, Davison Su berlari keluar ruangan dengan penuh semangat. Dia dengan senang berkata, "Guru, aku sudah berhasil menerobosnya." Wajah Erikin berubah sedikit, dia mengangkat tangannya ke dahi Davison Su dan kerohanian melihat sekujur tubuhnya. Hal yang membuat Erikin terkejut adalah tanda di tubuh Davison Su telah menghilang, seolah-olah telah dikeluarkan. Reiki yang dia serap juga menjadi sangat murni. "Benarkah karena aku?" Erikin sangat terkejut,
Mungkinkah fisik emas ajaib itu kebal terhadap pengorbanan darah? Lanjutkan pelatihanmu. Eric Kin menepuk bahu Davison Su dan berkata. Dia mengambil pohon tua bawaan dan menyerahkannya kepada Davison Su. Pohon tua bawaan ini kupinjamkan kepadamu untuk sementara waktu, kata Eric Kin. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku saat aku kembali. Davison Su sangat gembira, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, terima kasih, guru. Hari berikutnya, Eric Kin berjalan menuju istana yang menjulang tinggi di pagi hari. Teknik arsitektur istana ini sangat sederhana dan memang bukan bangunan modern. Material yang digunakan sangat mewah, emas dan perak dapat terlihat di mana-mana. Entah siapapun yang membangun istana ini pasti dia merupakan orang yang sangat menyukai kemewahan. Lai Yangzong merekrut tidak banyak murid, konon hanya dibuka setahun sekali dan jumlah yang direkrut sekitar 500 orang. Murid-murid yang cukup beruntung untuk terpilih menjadi Lai Yangzong ini akan ditempatkan di berbagai posisi di negara Pan dan mereka akan menjadi orang berkedudukan tinggi. Dalam waktu singkat, Eric Kin datang ke depan gerbang. Di kedua sisi pintu, juga dipasang foto Eric Kin, di mana Eric Kin diumpati orang-orang dan dianggap sebagai musuh negara. Tuan, Anda sudah datang. Penatua kedua telah menunggu di sini sejak awal dan setelah melihat Eric Kin, dia pun menghampirinya dengan cepat. Eric Kin mengangguk dan berkata, ayo. Setelah melewati gerbang istana, pemandangan di sini terlihat sangat berbeda dari luar. Secara relatif, bagian luarnya seperti perkampungan kumuh dan bagian dalamnya seperti daerah kaya. Senior, aku khawatir akan menyusahkan Anda. Aku mengatakan bahwa Anda adalah adik sepupuku. Aku harap Anda tidak keberatan, kata penatua kedua dengan hati-hati. Eric Kin melambaikan tangannya, tidak masalah. Baguslah, baguslah. Penatua kedua dengan cepat berkata, Anda ingin pergi kemana? Eric Kin tidak berbicara, dia menutup matanya sedikit dan rasa kerohanian tiba-tiba datang. Sejak menyerap kekuatan kerohanian Master Partai Tian Yuan, kerohanian Eric Kin meningkat. Ditambah dengan berlatih di bawah pohon tua bawaan sepanjang hari, kerohaniannya telah mencapai ketinggian yang mengerikan. Dalam waktu singkat Eric Kin merasakan nafas aneh di ujung istana. Reiki di sana lebih intens dan panas, serta pada akarnya Eric Kin merasakan gelombang fluktuasi kekuatan. Eric Kin tidak menjawab penatua kedua, tetapi pergi ke ujung istana selangkah demi selangkah. Tembok kota besar memblokir jalan Eric Kin. Baru saja penatua kedua hendak berbicara, Eric Kin mengerutkan kening dan berkata, di mana tombol tersembunyinya? Bagaimana kamu tahu ada tombol tersembunyinya? Penatua kedua menelan ludah dan berkata dengan sedikit terkejut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.